Halo teman-teman. Ini di depanku ya, di hadapan kalian juga ya, sudah ada dua gelas. Yang satu ini ya bisa dikatakan penuh ya airnya, dan yang satu, nah ini masih banyak yang kosong. Nah, lalu ini aku tuang ya sini ya untuk mengurangi kepenuhannya. Nah, ya penuh ya kan, oh, penuh ini. Wah 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 ternyata meluber ya. Di sini menjadi apa, banyak yang kosong ya, yang di sini meluber nih. Wah, uh ini aku letakkan ya di bawah ya. Ah, apa yang apa namanya, terkait dengan ilustrasi tadi. Nah, saat ini di apa, kehidupan kita banyak ya apa, peristiwa ya, berita-berita yang viral ya. Nah, salah satunya adalah persoalan transmigrasi, ya, transmigrasi. Dan di banyak tempat ya di daerah Kalimantan terjadi penolakan transmigrasi yang kesekian kali. Nah, ini yang kesekian kali ya, bukan yang pertama kali. Nah, terkait dengan transmigrasi ya, jujur saja aku teringat salah satu tokoh ya di Kalimantan, tepatnya di daerah Kalimantan Tengah. Eh, Sosok ini adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang bernama Cilik Riwut ya. Beliau adalah asli Dayak Ngaju ya. Nah, beliau meninggalkan pesan ya yang penting bagi generasi penerus di Kalimantan. Nah, apa pesan itu ya? Nah, pesan beliau itu berbunyi begini ya. Elak sampai tempun petak manana sare, tempun kajang babisa puat, tempun uyah betawah belai. Nah, jadi kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, bunyinya begini ya. Jangan sampai yang memiliki tanah atau lahan ya, tetapi malah berladang di pinggir. Yang memiliki atap ya, malah hartanya kebasahan. Dan yang terakhir itu ya, yang memiliki garam ya, tapi malah hambar ya dirasa. Nah, ini pesan penting ya sebenarnya, terutama terkait ya antara penduduk Kalimantan awal ya dengan para pendatang. Pendatang ini banyak ya, bisa dari bangsa lain, sebutlah misalkan pada zaman dulu Belanda. Nah, kolonial Belanda itu kan malah menggeser ya orang-orang pribumi itu ya, yang berkuasa kan malah orang Belanda ya kan. Nah, pada perjalanan selanjutnya tentu bukan hanya Belanda ya, ada Jepang juga. Kemudian dalam hal apa namanya, migrasi itu ada dari suku-suku lain ya, terutama di dalam hal transmigrasi ya, dari daerah padat ke daerah yang dianggap kosong ya. Tentu ada suku yang dari padat itu masuk ke dan sampai di Kalimantan. Sebutlah misalkan Pulau Jawa yang terkena padat. Nah, sebenarnya ya transmigrasi ini kan sudah lama ya terjadi ya, bukan saat Indonesia merdeka saja, melainkan sudah jauh ya sebelum Indonesia merdeka. Belanda itu sudah mempraktikkan ya yang namanya transmigrasi. Dengan kata lain, transmigrasi ini tidak hanya sekali tetapi berulang-ulang. Dan kalau kita perhatikan ya, dengan berulang-ulang tadi ya, berarti ya transmigrasi ini bukan solusi yang tepat ya, atau katakanlah dalam hal dialektika ya, dialektika kehidupan ya,
transmigrasi ini bukan sebuah sintesis ideal ya dalam mengatasi antitesis berupa kepadatan penduduk ya dari Jawa ke daerah lain ya, salah satunya di Kalimantan ini ya. Kalau ya misalkan itu ideal ya, berarti cukup sekali ya. Misalkan di daerah Jawa ya banyak penduduknya ya, padat. Nah, ditransmigrasikan ya, dipindahkan, dimigrasikan sampai di Kalimantan. Nah, di sana sudah penduduknya berkurang ya kan, karena ada migrasi tadi kan, dari padat ke yang kurang padat ya kan. Kalau sudah demikian berarti kan selesai kan, selesai ya, cukup satu kali selesai masalahnya. Akan tetapi apa, berkali-kali. Nah ini kata berkali-kali ya, kata ulang ini berkali-kali, ini membuktikan bahwa sebenarnya transmigrasi ini bukan solusi yang tepat ya dalam mengatasi kepadatan penduduk ya. Nah mengapa ya, karena kalau kita pikirkan gitu ya, sebenarnya transmigrasi ini tidak mengatasi pada akar masalahnya. Nah, kepadatan penduduk itu kan disebabkan oleh angka kelahiran, ya kan? Nah, angka kelahiran yang tidak terkontrol. Nah, akar masalahnya adalah itu ya. Jadi harus dikontrol, dikendalikan ya angka kelahiran di daerah-daerah yang berpenduduk padat. Contohnya ya dengan program KB. Jadi di Jawa itu harusnya KB itu benar-benar maksimal digalakkan di sana, ya kan? Nah, dengan demikian ya, kalau misalkan ditanya ya kan, apakah transmigrasi itu seharusnya ditolak atau dibiarkan saja, ya tentu dalam kaitannya yang berulang-ulang ini ya, dan bukan sebagai solusi yang tepat, ya tentu ya memang ditolak ya, yang untuk yang kesekian kalinya ya, karena sudah terbukti tidak bisa mengatasi kepadatan penduduk ya kan. Nanti gini ya, kalau misalkan dibiarkan ya, terus terusan gitu ya, seperti ilustrasi tadi ya kan, dituang air. Nah pada akhirnya apa, Kalimantan yang semula dianggap kosong ya, nah ini kalau dimasuki terus ya oleh para pendatang, akhirnya apa, Kalimantan akan padat. Kalau sudah padat, kemana lagi ya kan? Sementara di Jawa terus-terusan padat ya kan, di Kalimantan sudah padat, akan dikemanakan lagi nih yang penduduk ini, kan bingung sendiri kan. Nah bahkan sebenarnya ya yang dianggap kosong ya, itu sebenarnya bukan kosong ya, kosong sama sekali bukan ya. Di sana ada di Kalimantan ada hutan ya kan. Jadi yang dianggap kosong itu kan hutan, sungai yang semestinya dilindungi ya, dilestarikan. Flora dan fauna alam ini harus dilestarikan ya. Bayangkan misalnya gini ya, hutan ditebang terus ya kan. Nah ini adalah sebenarnya napas kehidupan kita. Kalau hutan ditebang ya kan, wah bayangkan ya, hutan habis misalkan, ini kan terjadi pemanasan global ya, lapisan ozon kian menipis, bahkan mungkin nanti bolong-bolong habis ya kan. Kemudian juga hujan turun, tidak ada yang menyerap lagi, air langsung turun ya kan. Di daerah perbukitan yang semula banyak pohonnya sudah ditebang, air langsung membanjiri daerah perkampungan penduduk. Yang rugi siapa? Manusia kan. Nah kita sendiri ini yang rugi. Jadi kalau memang ditolak ya, memang sebenarnya tolak ya yang kesekian kalinya ya. Kalau yang sudah ada ya sudah ya kan, karena penduduk Jawa yang sudah ada di Kalimantan ya, yang sudah lama itu kan sudah membaur ya. Ada yang sudah menikah dengan orang Dayak ya kan, yang ya sudah membaur lah ya, sudah ada tidak ada masalah ya. Tapi yang untuk selanjutnya ini loh, nah ini yang malah nanti bisa menjadi masalah baru yang sangat membahayakan. Itu aja ya yang bisa aku sampaikan terkait transmigrasi ini ya di Kalimantan. Oke ya para sahabat ya, teman-teman ya, tetap semangat, tetap bahagia.